Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada video kali ini, kita akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang face recognition. Pada agenda yang akan kita presentasikan dalam poin-poin yaitu ada introduction, latar belakang, komponen dan harga, block diagram, result, challenge, proses, dan yang paling terakhir adalah closing. Dan sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan, nama saya Muhammad Heka Arif dengan NIM 1202220391. Perkenalkan, nama saya Raden Dava Firasatandi Kusuma dengan NIM 12022230066. Perkenalkan, nama saya Rio Galingga Wisesa dengan NIM 12022223285. Sebelum kita mulai ke materinya, saya akan membacakan latar belakang dari face recognition terlebih dahulu. Teknologi pengenalan wajah face recognition telah dimanfaatkan dalam banyak hal, seperti pada proses autentifikasi dan identifikasi. Pada proses autentifikasi, pengenalan wajah digunakan sebagai gerbang bagi pengguna atau user untuk dapat mengakses perangkat atau sistem. Misal pada laptop dan smartphone, identifikasi wajah merupakan gabungan antara proses deteksi wajah, face detection, dan proses pengenalan wajah, face recognition. Deteksi wajah berperan pada proses face localization, yaitu proses untuk mencari ukuran dan posisi wajah pada citra. Dengan adanya face detection, wajah tidak harus berada pada posisi tertentu pada citra, sehingga memberi kemudahan dalam pengambilan citra. Terus pengenalan wajah digunakan untuk mencocokkan data wajah pada citra dengan data wajah yang ada pada database. Sehingga sehingga identitas pemilik wajah dapat diketahui. Selain itu, karena pengenalan wajah merupakan pasif teknologi atau dapat bekerja walaupun tanpa kerjasama user dan dapat bekerja pada jarak yang jauh dari user. Maka pengenalan wajah juga digunakan teknologi surveillance atau pengawasan di tempat umum seperti di bandara. Citra yang digunakan pada proses deteksi wajah dan pengenalan wajah berbentuk still image baik bersumber dari gambar maupun dari image sequence. Still image adalah informasi visual yang tidak bergerak, misalkan grafik dan gambar. Sedangkan image sequence adalah urutan gambar atau frame image yang ditangkap dari media seperti kamera, medical imaging device, dan sumber lainnya, dan dapat ditampilkan kembali selanjutnya. Selanjutnya ada komponen-komponen yang kami gunakan beserta harganya. Yang pertama ada ESP32 CAM OV2640 serial Wi-Fi Module Development Board seharga Rp70.000. Dan ada juga komponen yang kedua, motherboard ESP32 CAM dengan harga Rp25.000. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang blok diagram. Yang pertama ada face detection dari ESP32 CAM di mana wajah pengguna akan diambil. Lalu yang kedua ada face normalization di mana gambar akan dinormalisasikan dari segi ukuran. Setelah wajah pengguna dinormalisasikan, dilanjutkan dengan pengubahan wajah user menjadi bentuk data. Setelah itu, wajah user akan dicocokkan dengan database yang ada di dalam program. Program akan menyatakan valid apabila wajah yang dideteksi sama dengan yang ada di database. Lanjut, ini merupakan result dari kelompok kami. Selanjutnya hasil yang didapat dalam proyek ini. Yang pertama secara penelitian, hasil penelitian program face recognition. Program memiliki tingkat keakuratan hingga 99,7% dalam mengenali wajah seseorang. Tingkat keakuratan tersebut sudah termasuk sangat tinggi, tetapi program kesulitan mengenali wajah apabila tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Untuk kelebihannya, yang pertama, program dapat secara tepat dan cepat mengenali wajah pengguna. Yang kedua, dapat digunakan di berbagai aplikasi untuk keamanan. Yang ketiga, mudah dan praktis. Yang keempat, memiliki tingkat keakuratan sebesar 99,7%.
Untuk kekurangannya, sistem harus mendapatkan cahaya yang pas pada wajah agar program dapat berjalan tanpa masalah. Terus, program sulit mengenali pengguna apabila menggunakan barang pada wajah pengguna, contohnya menggunakan kacamata hitam. Lalu, kesulitan yang dialami selama proses. Yang pertama, kesulitan dalam merakit ESP32. Yang kedua, kendala di face recognition hanya bisa di face detection pada versi terbaru di ESP32 Cam. Untuk yang ketiga, board pada Arduino haruslah diganti dari yang awalnya AI Tinker ESP32 Cam menjadi ESP32 Rover Module. Di slide ini kami menunjukkan error pada program yang terjadi karena belum memasukkan SSID dan password yang sama dengan laptop, sehingga tidak muncul IP untuk menggunakan ESP32 Cam. Lanjut. IoT Documentation. Di slide ini adalah hasil dari face recognition. Bisa dilihat bahwa program ini dapat mengenali wajah seseorang. Foto pertama merupakan wajah Rilga, lalu foto kedua menggunakan wajah saya, Dava, dan yang ketiga menggunakan wajah Haikal. Lanjut. Lalu di slide ini merupakan dokumentasi dari codingan Arduino IDE, kode untuk program kami yaitu face recognition. Dan itu saja presentasi kali ini untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.